Membuat Google Sites tidak membutuhkan keahlian khusus, bahkan keahlian pemrograman sekalipun. Jadi, platform website pada Google Sites disediakan dengan fitur gratis dan dapat dibuat oleh siapa saja. Mari kita belajar dan menyimak cara membuat sites, dimulai dari meng-create sites menggunakan Google Sites. Untuk memulai, pertama kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan sites.google.com. Ini adalah bentuk dari platform Google Sites. Kemudian kita pilih Start a New Site atau membuat site yang baru. Di sini kita bisa memasukkan judul daripada materi pembelajaran yang ingin kita buat dalam bentuk Google Sites. Misalnya kali ini saya akan membuat tentang kreativitas dan inovasi guru dalam membuat pembelajaran online. Jadi ini dapat disesuaikan bila kita ingin mengubah menjadi ditebalkan atau membuat tulisan yang miring, bisa diubah dari sini. Kemudian di sini juga kita pilih title. Sebenarnya di sini ada layout yang tersedia. Kita ingin membuat dalam bentuk seperti apa? Kita bisa memilih themes yang mau kita gunakan. Yang ini adalah bentuk simple, contohnya seperti ini, atau mau berbentuk Aristotle, diplomat, vision, level, dan demikian ini masih bisa dirubah untuk warnanya atau impression. Misalnya saya pilih Aristotle. Ini masih bisa dirubah warnanya, ya. Ini garis ini menjadi berubah biru, menjadi hijau, menjadi ungu. Contohnya saya pilih yang ini. Dan header tag-nya ini bisa berubah banner atau title only atau large banner atau cover. Jadi silakan kita memilih sesuai dengan yang kita kehendaki. Selain itu kita juga bisa mengubah latar belakang daripada gambar yang ada dalam halaman judul ini. Misalnya saya ingin mengubahnya dengan cara mengupload dari gambar yang telah ada, contoh ya. Misalnya saya menggunakan ini. Bisa. Atau saya ingin mencari dari gambar yang ada pada internet. Maka saya memilih select image. Kemudian saya akan mencari search. Di sini saya mencari, misalnya saya ingin mencari tentang gambar creativity. Contohnya saya menggunakan gambar ini. Nah, maka background saya berubah menjadi gambar yang saya pilih, dan di sini ada
justifikasi daripada sinar atau terang gelapnya latar yang dapat kita pakai. Seperti ini, bisa dibuat, di justify, dan biasanya dia bisa membantu kita mengadjust secara otomatis. Di sini kita boleh menambahkan apa nama site kita, misalnya namanya adalah materi kreativitas. Oke, bila kita memiliki logo perusahaan atau brand image, ini juga bisa ditambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan brand saya, contoh sudah otomatis terpin di sini, dan kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat isinya. Nah, di sini kita bisa menautkan gambar dalam bentuk 2 kolom, 3 kolom, maupun dalam bentuk 4 kolom. Yang pertama yang ingin saya masukkan adalah teks. Sini misalnya saya akan memasukkan bahan materi saya. Pertama ada ini, bisa kita adjust lagi nanti ya, untuk ukuran-ukurannya. Baik, selanjutnya kita akan menautkan gambar. Insert, kita bisa menggunakan yang ada layout bila kita ingin menambahkan beberapa gambar atau satu gambar. Contoh gambar dengan menggunakan teks. Misalnya saya mengupload, upload berarti kita mengunggah gambar dari file yang telah ada dalam perangkat kita. Kemudian bila saya ingin menautkan teks setelah itu, bagian yang tidak dipakai boleh kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan bentuk gambar yang lebih banyak, misalnya bila ingin menautkan gambar-gambar yang lain. Jadi gambar di sini, ini layout di sini, ini tidak hanya sekedar gambar. Di sini bisa juga kita menautkan YouTube, menautkan file dari Drive, ataupun menautkan gambar yang sudah ada di dalam, kita lihat ya, di mana, di dalam URL, di dalam foto galeri kita, maupun di Google Drive kita. Kemudian kita juga bisa mengambil dari Google Drive. Kita contohkan gambar yang tadi kita ambil dari Google Drive, misalnya di Google Drive. Semua file dalam bentuk PDF bisa, ya, bentuk apa yang bentuk gambar juga bisa. Ini yang PDF contohnya dalam bentuk worksheet, sehingga nanti bisa diklik orang tua. Kita contohkan lagi dan dari bentuk gambar, misalnya kita ambil dari upload gambar. Kita contoh saja ya. Yang ini misalnya kita ambil dari Google Drive.
Kalau tadi ini yang upload ya, ini yang dari Google Drive tapi bentuk PDF, ini kita ambil dari Google Drive, tetapi misalnya kita ambil dari bentuk yang bentuk image. Contohnya ini bentuk image, kemudian kita juga bisa menautkan dalam bentuk video. Saya contohkan ya. Jadi ada bentuk PDF, bentuk gambar, bentuk video, dan ini bentuk gambar tetapi yang diupload. Ini yang dalam bentuk Google Drive. Nah, saya contohkan lagi. Misalnya saya juga ingin menambahkan tautan menggunakan, kita tambahkan ya. Di sini tautannya saya ingin menggunakan YouTube. Bisa? Bisa. Misalnya kita cari di sini YouTube-nya. Contohnya saya tautkan solusi kasus kreativitas. Kita tinggal tambahkan saja. Kita bisa membuat namanya, nama videonya. Ini misalnya saya juga ambil dari YouTube. Di bawah ini bila tidak terpakai, ini masih kita mau tulis keterangannya boleh, misalnya analisis kasus kreativitas yang terbentuk yang berhubungan dengan pola asuh misalnya, seperti ini. Di sini bila ingin saya tautkan, misalnya saya ingin menautkan deskripsi ataupun copy link daripada sumber YouTube ini juga bisa di sini. Nah, kemudian cara lain lagi adalah bila saya ingin memasukkan gambar itu tanpa layout, misalnya saya mau menggunakan image langsung bisa. Tapi yang sebaiknya adalah kalau tidak ada layout, nanti gambarnya itu bisa di mana saja. Sebaiknya kita tambahkan sebuah text box ya. Nah, di sini kita bila ingin mau menambahkan gambar itu kita coba. Jadi dia tidak akan berada pada layout tertentu. Ketika kita mengklik insert dan image, maka dia akan langsung otomatis di bawah. Maka bila kita ingin memasukkan ke dalam kotak box kita, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, dia akan masuk ke kotak box kita yang tadi, dan ukurannya ini menjadi besar. Bila kita ingin kecilkan, bisa. Sarankan lebih baik menggunakan layout. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi ini bisa dibuat
2 kali, tambahkan text box, dia akan tampil text box di sini. Bila kita tidak mau, itu boleh dihapus. Di sini juga kita bisa menambahkan text box, maka dia akan tampil di sebelah kanan. Hanya cukup mengklik 2 kali. Misalnya kita ingin menambahkan tulisan lagi. Kemudian saya ingin menambahkan tulisan lagi di bawah. Hasil kopian. Kita bisa membuat bullet dan numbernya seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan teks, kemudian bagaimana memasukkan gambar menggunakan layout, ataupun bagaimana menyematkan media menggunakan layout, baik itu media berupa PDF maupun dalam bentuk file apapun dari Google Drive, ataupun dengan mengupload gambar atau menggunakan drive gambar, menggunakan file video pada Google Drive, atau mau menyematkan YouTube, ini bisa. Jadi seperti itu tadi caranya. Dan apabila kita juga menambahkan image, dia akan langsung di bagian bawah. Bila kita ingin memasukkan ke dalam text box, kita bisa menariknya ke dalam dan kita bisa mengatur ukurannya. Kemudian kita bisa menambahkan tulisan. Selanjutnya, bila saya ingin menautkan atau menyematkan link URL yang ada pada website saya yang lain, ataupun pada link site atau link dalam bentuk blog atau apapun, misalnya YouTube yang saya punya, itu bisa saya sematkan di sini juga. Contohnya, saya ingin menyematkan link URL daripada blog saya. Seperti ini. Di sini ada preview yang bisa kita pilih mau yang mana. Misalnya kita pilih yang ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Ketika gambar ini nanti diklik, dia akan mengarahkan pembaca kepada alamat blog yang ada di sini tadi. Oke, nanti kita coba. Kita coba ya. Caranya adalah kita preview. Ini adalah preview dalam bentuk large screen bila menggunakan layar laptop ataupun PC. Yang ini bila menggunakan tab, tampilannya seperti ini. Bila menggunakan gadget handphone Android ataupun iPhone, itu tampilannya seperti ini. Contoh kita menggunakan yang tampilan PC. Jadi di sini sudah terlihat yang tadi kita buat. Nah, bila gambar itu gambar tidak bisa diklik. Nah, tetapi yang tadi kita sematkan dalam bentuk link drive itu bisa diklik. Nah, ketika kita klik, kita akan mendapatkan file dari Google Drive yang bisa kita download. Nah, ini yang PDF tadi. Jadi bila ingin kita download, kita cukup mengklik di bagian download ini saja. Oke. Kemudian kita kembali. Dan yang seperti ini tadi kita hanya menyematkan gambar yang diupload, makanya tidak bisa diklik. Ini adalah gambar yang kita sematkan menggunakan Google Drive. Ini adalah video yang kita sematkan menggunakan Google Drive. Jadi ini bisa kita upload.
kita akan melihat bagaimana kita membuka YouTube yang sudah kita tahu. Bisa ini juga bisa langsung kita share. Ya, ini linknya bisa di copy, oke? Hai, jumpa lagi dengan Demikian juga halnya dengan ini. Kita bila ingin melihat dalam bentuk Google yang besar, ini juga bisa. saya, Miss Jenny. Kali ini saya akan memberikan beberapa ide kreatif bagi Ini dalam bentuk layar besar. eksersis kreativitas pada video saya. Bila kita ingin melihat dalam bentuk YouTube langsung secara online juga bisa. Kemudian kita sematkan ada kreativitas taman bermain ya, karena dalam bentuk gambar yang tidak mengarahkan kita kemana-mana ya, hanya gambar saja. Tapi ini kita ada menyematkan link. Bila ketika kita klik di sini, dia akan mengarahkan kita ke blog yang tadi linknya itu kita sematkan pada gambar tersebut. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa melihat blog-blog yang lainnya juga tadi karena kita sudah diarahkan langsung ke link daripada blog. Nah, bila mana oke, kita keluar dari hasil preview. Bila mana saya ingin menambahkan misalnya pada gambar ini, saya ingin membuat menambahkan link di sini bisa. Misalnya saya ingin menambahkan link ini. Bisa, saya tinggal copy link yang ada di sini. Saya tambahkan kemari. Apply. Nah, ketika kita bagikan website kita dan di preview, maka mereka akan bisa mengklik gambar ini dan kita bisa dialihkan ke link daripada blog yang sudah kita sematkan tadi. Jadi paham ya? Sebuah gambar itu bisa diisi dengan link atau disematkan dengan link sehingga ketika gambar itu diklik, dia bisa mengarah ke sesuatu tujuan, baik itu dalam bentuk YouTube, dalam bentuk blog, dalam bentuk website yang lain atau dalam bentuk artikel yang lain. Misalnya ini tadi kita tidak menyematkan gambar dan ketika kita klik ini tidak ada muncul apapun. Nah, sekarang saya coba ingin menyematkan link di dalamnya. Kita coba ya. Kita keluar dulu dari bentuk previewnya, kita kembali ke bentuk platformnya. Misalnya ini saya tambahkan dengan cara mengklik seperti ini. Oke. Di sini akan nampak insert link. Ketika saya insert link apa yang mau saya insert? Nah, ini kita cari dulu. Misalnya saya ingin tadi kan udah blog ya, hari ini kita coba mau menautkan YouTube. Link YouTube bisa tidak? Coba kita cari. Contohnya saya ingin menautkan misalnya ini. Saya ambil copy linknya. Oke, saya sudah copy link YouTube saya. Sekarang saya ingin memasukkan ke dalam gambar ini. Nah, saya apply. Oke. Sekarang tadi kalau gambarnya kita klik itu ya tetap gambar saja. Sekarang coba kita preview. Kita coba klik ya, mungkin kita buat dalam bentuk ini. Ketika ini diklik, dia akan mengarahkan kita ke alamat YouTube yang dituju.
menyematkan semua isi-isi dari materi pembelajaran kita, baik itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk file PDF atau bentuk file Google Drive, dan dalam bentuk YouTube maupun dalam bentuk gambar yang telah disematkan dengan link. Kemudian cara kita membagikan kepada orang lain adalah dengan cara mempublikasikannya. Jadi, ketika kita publish, kita mengatur dulu. Ketika kita share, siapa saja yang bisa. Jadi ini viewer, anyone, oke? Saya pilih ini. Publish site public. Anyone on in the internet can find and open. Jadi ini adalah sebuah fitur supaya di mana saja site kita ini bisa di search oleh orang lain. Di sini anyone with the link. Nah, ini saya ganti. Jadi anyone with the link dapat mengelola website saya ini. Tetapi bila kita ingin mengelolanya sendiri ya, jadi kita harus buat restricted. Jadi hanya kita yang bisa mengubah isi atau konten daripada website kita. Oke. Kemudian dan di sini tadi kita harus pilih publish. Ini tadi adalah judul dari materi kita yang kita buat. Nanti dia akan menjadi judul yang ada pada link URL kita sebagai link dari website kita. Oke. Anyone can manage Bila kita hanya ingin mengirimkan ke sekelompok orang atau ke orang tertentu, kita bisa memasukkan email mereka di sini. Oke? Karena ini saya membagikannya secara umum, maka ini tinggal saya bagikan saja. Nah, kotak ini bila kita centang, maka mesin pencari tidak akan mampu mencari website kita. Tetapi bila website kita ini ingin kita cari, ingin dapat dicari, itu harus kita kosongkan. Kemudian kita klik publish. Oke, lalu kita ambil linknya, kita copy seperti ini. Dan ini sudah siap kita bagikan. Misalnya saya ingin membagikannya ke dalam Telegram. Tinggal paste. Di sini sudah dibagi dan siapa saja yang mengklik link ini akan masuk ke dalam site kita yang tadi. Tentu saja dalam membangun website ini masih tahap awal. Kita masih harus memasukkan button-button dan masih banyak fitur yang dapat kita kembangkan untuk membangun website ini, yang akan kita pelajari pada video tutorial berikutnya. Demikian dulu video tutorial hari ini. Terima kasih.